Dalam athar ada dinyebutkan bahwa serendah-rendah hinanya perbuatan riba adalah orang yang mendatangi ibunya sendiri, yakni berzina dengan ibunya. Itu paling rendah dan paling keji permisalan dan bahaya dahsyatnya perbuatan riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan untung maka itu riba, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hari Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah di Irak berjalan di Baghdad, kemudian hujan turun, maka dia berteduh di satu rumah, yang rumah itu ada bumbung macam tu, sebenarnya dia berteduh. Saat dia berteduh tengok rumah itu, ini rumahnya orang yang punya hutang pada aku. Maka Imam Abu Hanifah terus tinggalkan tempat itu karena khawatir hutang piutang yang terjadi antara dia dengan tuan punya rumah itu diambil manfaat dengan Imam Abu Hanifah berteduh di bawah bumbung. Sehingga khawatir mengambil manfaat darinya dengan berteduh dan mengambil manfaat daripada orang melalui hutang piutang, itu adalah riba. Waraknya itu sampai begitu, walaupun yang dimasukkan manfaat itu dalam bentuk uang lah. Waraknya Imam Abu Hanifah tak mau berteduh di bawah bumbung rumah orang yang ada hutang dengannya karena khawatir mengambil manfaat daripadanya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan untung maka itu adalah riba. Zaman sekarang ini fil hadis nyatakan di akhir zaman orang itu kalau tidak tergelincir pada riba terkena habuknya riba. Kita simpan duit di mana? Kita simpan duit di bank. Apa bank guna dengan duit kita? Bagi hutang pada orang. Ya kan? Orang yang berhutang kepada bank bayar dengan bank dengan riba. Siapa yang bagi duit pada bank untuk bagi hutang kepada orang lain? Ya kita lah. Duit yang kita simpan dalam bank bukan ada loket khusus, ini duitnya Ali Zainal Abidin, tutup pintu macam tu. Nah, dia campur jadi satu. Bagi hutang pada fulan, bagi hutang pada fulan, ambil kolek daripada fulan, ambil kolek. Lepas itu daripada hutang itu dibagi hutang kepada orang lain. Berapa dia punya riba? 10%, bagi 10% orang yang berhutang bagi 10%. 5% dia ambil bank, 5% bagi kepada kita yang punya duit. Sikit-sikit. Cuma bank dapat untung daripada guna duit orang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa. Kita tak mungkin simpan duit dalam kita punya bawah bantal. Idan di akhir zaman kalau orang itu tak terlibat pada riba, ia terkena habuknya riba. Kalau saya mengajak umat tenggelamkan bank-bank riba, ya. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan jangan nyimpan duit di bank riba. Jangan kerja di bank riba. Jangan ngambil pinjaman di bank riba. Ya, itu cara yang benar, cara yang sehat, cara yang tidak melanggar undang-undang. Kira-kira jelas tidak? Tapi kemudian menipu bank riba, kemudian merampoknya, merampas, saya nggak pernah ajarkan yang sedemikian rupa. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku mengatas nama saya mengajarkan sedemikian rupa, itu bohong, itu fitnah, itu hoax. Kira-kira jelas tidak? Nah, kita selalu membangun persaingan yang sehat. Oh, bagaimana cara kita merontokkan bank-bank riba, lembaga-lembaga keuangan riba? Maka umat Islam kita ajak jauhi segala bentuk riba. Jangan nyimpen duit di bank riba, jangan minjem uang dari bank riba, jangan kerja di bank riba, jangan berkomunikasi dengan bank riba, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa darurat ada kaidahnya. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tanpa kedaruratan tinggalkan bank riba. Begitulah cara umat Islam yang kita ajarkan untuk merontokkan lembaga-lembaga keuangan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Hutang ada babnya tersendiri dan jual beli ada babnya tersendiri. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Dikatakan semua utang piutang
jara naf'an, menguntungkan orang yang menghutangi, fahuwa riba, maka itu dihukumi riba. Contoh, hutang 1 juta harus dibayar 1.100.000. Nah, berarti hutang piutang ini mengandung unsur riba. Nah, mestinya 1 juta ya bayar 1 juta. Hutang kepada siapapun, baik kepada bank atau perorangan, selama ada manfaat, lebih membayar dengan hal yang lebih yang di atas yang dia hutangi, maka itu adalah riba. Kemudian jual beli dengan kredit, apapun itu namanya. Ini babnya lain, bukan hutang. Bab jual beli lain dengan bab hutang. Banyak sekarang orang beli mobil, beli rumah, bahkan beli bekas rumah tangga, bekas dapur dengan kredit. Ini untuk memudahkan pembeli dan memudahkan penjual supaya cepat laku barangnya. Tentunya jual beli dengan kredit itu nilainya lebih daripada kontan. Nah, itu pasti. Kalau jual mobil, kontannya 100 juta, jika dicicil, dikredit 3 tahun atau 4 tahun dengan uang muka 50 juta, maka nilainya totalnya bisa sampai 130 juta, lebih 30 juta. Dan itu enggak ada masalah. Ataupun bekas rumah tangga yang lain, baik yang besar maupun yang kecil, selama akadnya jual beli bukan hutang, tidak ada masalah. Karena jual beli ada 2, jual beli ajilan kontan halan, atau jual beli ajilan pakai hamzah, yaitu dengan tempo. Tempo itu bisa setahun, bisa tempo itu setiap bulan dicicil sesuai kesepakatan penjual dan pembeli, karena Nabi memberikan patokan untuk jual beli, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridho penjual dan pembeli. Selama penjual ridho dengan sistem yang dia buat, pembeli ridho dengan sistem penjual, maka selesailah. Baik itu kontan dengan harga lebih murah maupun kredit dengan harga lebih mahal, selama jual belinya itu sama-sama ridha dan disepakati, selesailah dan jual beli dinyatakan sah dan tidak ada masalah. Nah, jadi pembahasannya lain dengan hutang. Hutang itu uang, bayarnya uang. Nah, ini jika ada keuntungan lebih bagi yang menghutangi, maka itulah riba. Baik itu diberi nama bunga, diberi nama apapun, kullu gordin jara naf'an fahuwa riba. Semua hutang piutang ada manfaat kembali kepada yang menghutangi, maka itu riba. Ya, khair. Dan riba dosa besar. Fa lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau sadar menghentikan perbuatan itu, maka Allah mengumumkan perang dengan Allah, perang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari semua itu. Bank-bank yang ada di dunia sekarang, bank ini kebanyakan konvensional. Konvensional itu artinya apa? Prakteknya praktek ribawi. Bagaimana hukum transaksi dengan bank ribawi, bank konvensional? Menurut mayoritas ulama hukumnya haram. Mayoritas ulama mengatakan haram. Tapi ada sebagian ulama, ada kelompok minoritas yang mengatakan tidak haram.
Siapa? Contohnya seperti Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Di Mesir itu ulama-ulama Mesir kalau sudah jadi mufti biasanya menghalalkan bank. Kalau sebelum jadi mufti itu biasanya yang haram. Banyaklah, tapi kalau mayoritas ulama mengatakan haram. Sebagian ada yang mengatakan halal. Kalau ada saudara kita kerja di bank, bilangkan suruh ikut pendapat ulama yang menghalalkan. Kalau nggak ada lagi. Nah, karena bank ini hukumnya khilaf, ada yang halal, ada yang haram, ada yang halal. Maka bagaimana? Berarti bank ini hukumnya syubhat, minimal syubhat, dan syubhatnya besar itu, karena lebih banyak yang mengharamkan. Jadi begitu. Kalau yang bank syariah, itu ya itu lumayan lah daripada yang bank konvensional. Mengapa? Karena transaksinya dengan kita kan syar'i. Pakai akad mudharabah, pakai akad bai' bitsamanil ajil, dan pakai qardul hasan atau transaksi-transaksi yang syar'i yang lainnya. Enggak apa-apa kalau itu yang bank syariah. Cuma di belakang kadang-kadang dan biasanya betulan bersinergi dengan bank yang konvensional. Di belakang ada permainan. Ya enggak apa-apalah ikut itu. Dan memang sekarang ini nggak bisa lepas dari bank, karena orang umroh, orang haji, restorannya juga ke bank, apa-apa bisnis juga ke bank, nggak bisa memang. Ya, tapi ya memang sebaiknya mempersedikit dari transaksi dengan bank, kecuali kalau kebutuhan. Dan naruh uang di rumah kadang kan khawatir, was-was, apalagi pergi keluar kota, ingin segera pulang kalau uangnya ada di rumah. Kalau ditaruh di bank biasanya tenang untuk menitipkan. Makanya kalau naruh di bank jangan diniatkan agar uangnya berbunga, ya, diniatkan biar aman aja. Tapi ya menurut yang mengharamkan tetap haram ya. Haram. Menurut yang menghalalkan ya halal. Ada khilaf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya meminjam uang di bank untuk modal jualan dan hasilnya untuk menghidupi sehari-hari dan untuk membiayai anak di pondok. Saya tahu apa yang saya lakukan adalah riba, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saya tidak bisa pinjam di bank, maka usaha saya tidak jalan, Buya. Sumber penghasilan saya hanya pada jualan itu, tidak ada yang lain. Apa yang bisa saya lakukan, Buya? Terima kasih. Dari pertanyaan saya, kami hanya mengikuti menjawab dari pertanyaan bahwasanya Anda mengambil dari dana riba untuk berdagang, untuk menyekolahkan anak Anda, memondokkan anak Anda. Tanpa ini anak Anda tidak bisa mondok. Memondokkan pengen Anda antarkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya tidak mungkin Anda antarkan dengan sesuatu yang haram. Berarti belum tulus dong dalam mengantarkan anaknya. Masa dengan dana yang haram? Ya jangan mengambil dari yang haram. Lalu bagaimana anak saya? Mondok biayanya gimana? Cari pondok yang nggak pakai biaya. Kok pusing? Ayo, mau apa lagi? Selesai jawabannya. Karena kita memaksakan dengan hal yang haram, pengen anaknya ini, pengen anak pergi luar negeri dari haram. Mau apa? Memang setiap keluar negeri langsung alim. Kalau dari harta yang haram, gak akan berguna. Dimakan yang haram, hati-hati. Maka kami selalu mengingatkan kepada para wali santri, dimanapun berada, pesantren manapun mondoknya, ambilkan harta terbersih Anda, agar anak Anda itu cerdas, hatinya cerdas, pikirannya, ilmunya manfaat, bukan dari harta haram. Itu dananya, dana ada ribanya. Kemudian setelah itu apa? Dikembangkan buat nyekolahkan anaknya dan sebagainya. Subhanallah. Hati-hati ya. Semoga Allah memudahkan Anda semuanya untuk mendapatkan yang halal. Dan siapapun yang masih berada di dalam lingkungan riba, semoga Allah yang Maha Kuasa mengangkatnya, mengentaskannya, mengganti dengan yang halal, bersih, lebih banyak lagi, lebih berkah. Ustaz sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Bapak Ibu juga demikian. Mohon pendapat Ustaz dengan bunga bank sama dengan riba sudah saya jawab. Karena ada ustaz tertentu yang bilang bunga bank kalau sedikit boleh dan punya dasarnya. Masya Allah. Ya, kalau dosa itu sedikit atau banyak tetap dosa juga. Ya, apakah kalau korupsi sedikit kemudian boleh? Ya, zina sedikit kemudian boleh, kan tidak, gitu ya. Baik, sedikit atau banyak itu kembali kepada hukum. Ya, jadi dalilnya kemudian kita
sampaikan di situ, kita kupas seperti apa gambarannya. Yang jadi masalah itu bukan boleh sedikit atau banyak. Jadi masalah kapan dia boleh, kapan tidak. Itu poinnya. Ya. Secara pribadi saya meyakini pendapat riba, mau sedikit mau banyak tetap riba. Ya sudah. Permasalahannya saya belum berani meninggalkan karena masih punya tanggungan cicilan bulanan utang, bayar karyawan dan lain-lain. Ya. Saya katakan tadi kepada Anda teman-teman sekalian, rezeki itu sudah Allah atur. Rezeki sudah Allah atur. Anda riba atau enggak, tetap tidak akan mengurangi rezeki Anda. Jangan khawatir. Ya, bukan aib. Demi Allah saya katakan. Ya, saya tidak punya kedudukan pekerjaan seperti teman-teman sekalian. Tapi saya bersandar dan punya keyakinan seperti apa yang Allah sampaikan. Kerjakan nih kata Allah, saya jamin. Saya kerjakan. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Bukan aib kalau ngontrak. Bukan aib kalau minjam. Aib itu ketika Anda ngontrak tidak mau bayar. Aib itu ketika Anda minjam tidak Anda lunasi. Yang jadi persoalan itu kadang-kadang Anda disibukkan dengan gaya, itu masalahnya. Ya, sedangkan gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tadi telah saya jelaskan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan, jangan khawatir kalau ada terkait dengan yang demikian, kalau bisa diselesaikan dengan syariah, selesaikan. Kalau tak mampu kemudian atau terlampau sulit dan memberikan dampak lebih besar kepada perekonomian, atau bahkan mohon maaf, kegoncangan di rumah tangga, maka Anda bisa ambil itu sebagai jembatan. Setelah itu keluar, tinggalkan dan kembali kepada nilai-nilai yang baik. Jelas sampai sini? Apa hukumnya meminjam uang di bank konvensional? Sepakat ulama bahwa yang bertambah berlebih itu riba. La ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, adhafan mudha'afah, berlipat-lipat. Maka jagalah diri jangan sampai. Kalau saya tidak makan Pak Ustaz untuk beli mat'amuhu haram, makanan haram, malbasuhu haram, pakaian. Tidak hanya makan, dibelikan tuh pakaian pun haram, kendaraan masuk pakaian, masyrabuhu haram, minuman haram, wa ghuziya bil haram, anak istri disuap dengan yang haram, masuk ke mulutnya berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung disemprot ke otak, naik ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'ah pembuat dosa. Kenapa ayat ini nasiyatin kazibatin khati'ah? Ternyata darah menyembur ke otak, otak ada bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang. Otak ini yang berpikir di bagian depan. Kenapa pikiran anak saya ini, pikiran bini saya, pikiran saya kotor aja? Karena makan yang kotor-kotor. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Jangan kotori anak istri kita dengan memakan yang haram-haram. Sekarang orang yang tidak mau menggadaikan SK-nya itu disebut orang goblok. Dulu orang yang menjaga diri dari yang haram disebut takwa. Takwa. Sekarang Ustaz pernah tak menyekolahkan SK Ustaz ke bank? Tak pernah. Sejak lulus PNS 2008 sampai hari ini tak pernah. Ustaz goblok. Kesempatan seumur hidup kenapa enggak dimanfaatkan? Rugi loh Ustaz. Nah, ini mesti kuat kita menahannya. Sampai hari ini saya kuat, besok tak tahu. Kita sebagai istri sudah ingatkan bahwa minjam uang di bank haram, namun tetap minjam di bank. Sedangkan ada tanda tangan kita sebagai saksi. Bagaimana tuh Pak Ustaz? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai penulisnya. Wa syahidaihi, syahidaihi, dua orang yang jadi saksi, kena juga riba. Udah lalu gimana Pak Ustaz? Banyak-banyak istighfar. Kalau sudah termakan Pak Ustaz, banyak-banyak minta ampun. Kalau dikasih lagi akan datang, tolak. Kalau dikasih duit 500.000, tolak. Kalau 5 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Tolak riba. Dalam Islam itu riba memang disepakati haram. Yang namanya riba itu haram. Dan bahkan keharaman riba itu adalah salah satu yang sangat ditekankan ya untuk difahami supaya tidak dilakukan. Jadi yang namanya riba itu memang haram. Pertanyaannya adalah
apakah interest bank ya, itu riba? Kan di situ pertanyaannya. Jadi bukan masalah riba itu haram apa enggak, riba itu memang haram. Ya. Tapi apakah transaksi-transaksi ekonomi yang akhir-akhir ini tercipta ya setelah adanya institusi perbankan, apakah itu adalah riba atau tidak? Terhadap masalah bunga bank ya, atau transaksi perbankan konvensional secara umum, itu memang ada dua pandangan. Ini amanah ilmu Pak ya, Bu ya, saya harus sampaikan. Memang ada dua pandangan. Ada yang menganggap itu adalah riba, karena itu dia haram. Ada yang mengatakan tidak riba, karena itu adalah termasuk muamalatun jadidah. Suatu bentuk transaksi baru yang tidak bisa dikiaskan langsung kepada transaksi riba yang ada pada masa Rasulullah SAW. Nah, kalau yang mengatakan bahwa yang pertama itu bahwa bunga bank, ya, bunga bank konvensional itu adalah riba, ya maka jelas haram. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, itu bukan riba, tapi itu muamalah jadidah. Karena dia muamalah jadidah, maka dia harus tunduk kepada kesepakatan dari para ahli ekonomi dan orang yang terlibat di situ. Maka kalau suka sama suka, memang sama-sama redha, ya sudah silahkan. Ya. Kalau memang ada kegundahan, nah, pakai prinsip apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau Anda ragu, ya sudah tinggalkan. Tapi kalau Anda mengatakan, oh saya ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bunga bank dan transaksi-transaksi perbankan konvensional yang di situ ada interest rate, itu bukan termasuk riba, maka dia kembali ke hukum asal. Apa itu? Al-hukmu fil asya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu di dunia adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi ada dua pendapat. Ini amanah ilmu ya, Bu. Ibu mau ikut yang mana terserah. Masing-masing itu ada landasannya. Dan tidak boleh kemudian yang mengatakan haram kemudian mencerca, ya, kemudian menganggap bahwa wah ini udah kurang Islamnya, nggak boleh. Ya. Demikian juga kalau yang mengatakan boleh, itu nggak boleh juga bilang, itu yang haramkan, atau misalnya perbankan Islam itu kayak mengada-ngada, enggak juga. Semuanya ada landasannya. Pertanyaannya adalah, kok ruang beda itu kok ada? Ya itulah muamalah. Itulah muamalah. Jadi Bapak Ibu, ini ilustrasi ya. Ada seorang guru dulu, namanya Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dia mengarang buku yang di situ memuat tentang perbedaan pandangan hukum. Lalu dia mengatakan apa? Semua perbedaan pandangan hukum ini menunjukkan universalitas Islam. Urusan perbankan. Nggak di semua tempat ada perbankan Islam. Ya. Tidak semua yang ada tempatnya perbankan Islam juga sudah mampu memberikan misalnya pelayanan yang persis sama. Ya, tidak semuanya. Jadi keragaman-keragaman inilah yang dibuka ruangnya oleh para ulama. Selama tidak menyangkut akidah, ritual ibadah, ya, jangan keras-kerasan kalau urusan muamalah. Ya udah. Oh ya ada yang mau berbank Islam karena mengatakan pokoknya saya mau lebih adem lah gitu. Saya mau lebih tenang misalnya. Ya sudah. Ada yang mengatakan, loh ini kan transaksi perbankan, transaksi baru, nggak ada zaman Rasul. Sebagian ulama membolehkan, ya udah saya ikutin itu, ya nggak masalah juga, silahkan. Ada pegangannya, ada landasannya. Itu Bu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya, segera bertobat kepada Allah, segera lunasi secepatnya. Kalau sudah lunas jangan ulangi lagi, ya. Jangan ulangi lagi. Kenapa? Kata Jabir bin Abdullah, la ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan nasabahnya, yang kasih makan rentenirnya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan semuanya sama. Dan tidak diragukan orang yang berhubungan dengan bank konvensional.
kemudian dia pinjam uang untuk berusaha, kemudian dengan bunga, itulah bunga riba yang disepakati oleh para ulama. Itulah riba. Berarti kita termasuk dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah terlanjung bertakwa kepada Allah, berusaha dia lunasi segera melunasi uang tersebut. Kalau bisa pinjam uang dari orang untuk lunasi itu lebih bagus, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak mampu dia segera lunasi, karena dia sudah terjerat dengan apa? Riba. Segera dia tinggalkan dan jangan ulangi lagi. Insya Allah beri rezeki dari jalan yang lain. Bagaimana solusi untuk pengusaha muslim jika butuh modal sedangkan bank syariah sendiri pun terlibat riba? Apakah boleh pengusaha muslim meminjam modal kepada bank syariah karena urgensi sudah tidak ada lembaga keuangan murni? Kalau saya sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, tulus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ini luar biasa, banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Yang kedua, coba bicara sama individu. Lebih baik bicara sama individu. Ini pengalaman saya, ikhwah. Subhanallah, dari pertama saya buka usaha tahun 2003 saya mulai buat perusahaan Ajwad itu, kemudian saya ekspor kayu gaharu ke Saudi. Belum pernah saya pakai modal dari luar, belum dari instansi perbankan. Alhamdulillah belum pernah. Selama itu saya cuma tawarin kepada jemaah pengajian, kepada keluarga saya, kemudian ada yang ikut satu-satu, mulai dari modal yang ada saya amanahkan, jaga dengan baik, kemudian berputar, Allah berkahi. Akhirnya kemudian baru berkembang ke buka usaha-usaha yang lain. Saran saya coba ke secara individu dan minta kepada Allah petunjuk. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, gitu kan, baru berdoa sama Allah. Tapi kalau untuk minta modal, kayaknya nggak mungkin deh sama Allah, gitu kan. Kalau mau minta mobil mewah, kayaknya nggak mungkin sama Allah. Ya, ini semuanya ikhwah, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya. Kalau perlu kancing baju putus, ya Allah coba gantiin yang sama, nggak apa-apa. Minta sama Allah, Allah akan berikan nanti jalan keluar, dapat toko dan bisa dapat yang sama. Gitu kan, itu dengan izin Allah. Jadi jangan terlalu sempitkan ya berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan sehari-hari kita umat Islam juga butuh melakukan transaksi perbankan seperti transfer dan lain. Selain itu masih membutuhkan bank sebagai satu lembaga untuk penyimpanan uang. Bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Sudah saya bahasakan ya. Kalau seandainya kita tidak ada jalan lain dan harus berhubungan dengan itu, kita lakukan, tapi batasi pada hal-hal yang tidak melanggar syar'i. Misal tidak ada bunga misalnya, ya, tidak ada bunga. Ada pendapat ulama sekarang di Timur Tengah yang membahasakan kalau seandainya bolehkah seseorang menggunakan kartu kredit, gitu kan? Sementara memang itu penawaran jasa dan itu dari perbankan ya konvensional. Maka ada pendapat dari ulama Mesir mengatakan boleh saja kalau memang itu fasilitas yang dia mau gunakan dan darurat. Ya dia tidak ada uang, maka dia harus memakainya, gitu kan. Tapi dengan syarat tidak boleh kena bunga. Kapan dia kena bunga, maka dia berarti masuk dalam masalah riba. Berarti sensitif sekali. Antum harus bayar tanggal 30, tanggal 31 lewat belum bayar 1 hari, kena 50.000. 50.000 itu sudah riba, gitu kan? Sudah riba, sangat sensitif. Maka lebih aman tidak dilakukan. Jadi ada pendapat yang begitu, tapi jauh lebih aman seorang muslim menjauhkan dirinya. Allahu a'lam. Kalau memang darurat kita punya bank, punya rekening di bank, nggak masalah. Ya, itu pakai saja. Ya, kalau memang tidak ada bank ribawi Ustaz, ya bank ribawi. Apa boleh buat? Tidak ada yang lain, gitu kan? Saya harus nabung, uang saya nggak mungkin 100 juta, 200 juta saya taruh di kamar, nanti bisa hilang. Misal, saya harus taruh di bank, di kampung saya, di kota saya tidak ada kecuali bank ini. Pakai saja, taruh, jangan ambil bunganya, gitu kan? Selesai, jangan berhubungan dengan masalah ribawiyanya. Tapi kalau sudah ada perbankan syariah, Anda alihkan. Ya, seperti